Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan kali ini gue akan mereview sebuah anime yang bisa dibilang benar-benar mengangkat masalah bully yang sering terjadi di seluruh dunia. Itu adalah anime Wonder Egg Priority. Seperti apa anime ini kita bahas ini dia. Check out this out. Yang pertama kita masuk ke pembahasan. Anime ini menceritakan tentang Ai Ohta. Dia ada seorang gadis hikikomori yang bisa dibilang sering tinggal di rumah akibat dia yang sering terkena bully di sekolahnya dia. Dia jadi jarang masuk sekolah. Namun meskipun begitu, dia memiliki seorang sahabat dekat di sekolah bernama Koito. Hingga suatu ketika si Koito ini mati secara bunuh diri dengan tanpa alasan. Sejauh ini sih alasannya ada karena dia itu nggak kuat dibully guys ya. Tapi itu akan gue bahas di teori anime aja ya. Dan akhirnya membuat si Ai pun makin depresi guys ya. Namun suatu ketika dia mendapatkan problem solve atau pemecahan masalah mengenai apa yang terjadi pada dirinya. Itu adalah dia itu diberikan sebuah telur. Nah di dalam telur itu ada sebuah masalah yang harus dipecahkan oleh si Ai. Dan kalau dia berhasil memecahkan masalah itu, maka Ai bisa mengembalikan Koito seperti sedia kala guys ya. Caranya gimana? Mungkin pakai time machine kayak guys ya, pakai pakai time stone ya, minjem sama Avengers guys ya. Nah, akhirnya di sini si Ai mulailah untuk mengumpulkan telur-telur itu dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam telur itu guys ya. Tidak hanya Ai saja, di situ ada juga Neiru dan juga Rika yang kehilangan orang-orang terdekatnya guys ya. Si Neiru itu kehilangan adiknya, sementara Rika itu kehilangan fansnya guys ya. Nah kira-kira mampukah Ai, Neiru dan juga Rika menyelesaikan semua masalah yang ada di telur tersebut dan mengembalikan orang-orang yang mereka sayangi? Nextnya kita akan masuk ke pengkarakteran. Yang pertama ada Ai Ohta. Dia adalah seorang gadis yang awalnya itu pemalu dan juga susah diajak ngobrol. Tapi begitu dia mulai menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam Tora, dia mulai bisa berkembang lebih jauh, bahkan mulai jadi lebih gaul guys ya ketimbang sebelum dia itu bertemu dengan telur-telur itu guys ya. Kemudian lagi Neiru, dia ada tipe gadis tsundere yang agak pendiam, tapi dia tuh kalau saya ada mau itu langsung kayak to the point gitu guys ya. Kayak misalnya contoh dia itu mau menyamakan adiknya, maka dia itu akan langsung to the point, bahkan sampai bisa seegois itu untuk menyamakan adiknya, dimana dia itu sampai bisa mengumpulkan banyak sekali telur hanya untuk mengembalikan adiknya yang sudah mati guys ya. Kalau nggak salah adiknya mati guys ya. Kemudian ada lagi Rika. Dia adalah seorang idol yang cukup terkenal dan sepertinya memiliki sifat yang cukup menarik guys ya, karena dia tuh kayaknya meskipun itu terlihat ceria dan juga baik-baik saja, tapi kayak dia tuh memiliki sifat lain guys ya yang masih tersembunyi di balik sifat cerianya itu guys. Wah. Dan dia juga melakukan hal itu untuk menyelamatkan fansnya dia, lebih tepatnya fans berat ya guys ya, bernama Chemi, yang juga mati karena no reason guys ya. Karena dia tuh kan cuma dapat kabar kalau Chemi itu mati ketika atau setelah bertemu dengan dia guys ya. Entah alasan apa guys ya. Kalau nggak salah mungkin ya karena mungkin terlalu cinta kali guys ya. Karena kan mungkin tahu cinta, mungkin nggak bisa beli apa gitu guys. Ini teori gue ya. Mungkin karena tahu cinta sama si Rika, jadi dia tuh nggak bisa beli sesuatu, terus habis itu dia bunuh diri gitu guys ya. Mungkin ya. Terus habis itu ada lagi Sawaki. Dia adalah guru spiritual ibunya si Ai ya. Actually dia tuh kayak sebenarnya bisa jadi kayak bapak guys ya. Itu nanti kan gue bahas juga di video mengenai kematian Koito guys ya. Woi, udah ada teorinya aja nih ya. Kemudian lagi ibunya Ai yang jarang kelihatan, itu kayaknya ibu yang cukup baik. Tapi meskipun baik, dia tuh kayak kurang tegas guys ya. Terbukti dia membiarkan Ai berdiam diri hampir semester baru ya, hampir semester baru tanpa menegurnya dengan keras sama sekali guys ya. Jadi kayak cuma negur biasa aja guys ya. Dan yang terakhir dari segi penilaian, bisa dibilang nilai untuk anime ini tuh luar biasa guys ya. Mulai dari segi grafisnya dia itu cukup bagus ya. Grafisnya dia itu bagus guys ya, halus, menarik ya. Dan juga pewarnaan dia itu pas ya. Misalnya contoh pas lagi ngewarnain bagian ketika part lagi horor itu bagus ya, maksudnya bagian yang pas lagi dia dikejar-kejar sama makhluk-makhluk merah-merah itu guys ya. Nah itu
menurut gue bagus guys, menurut gue. Kemudian ada lagi dari segi karakternya juga bagus ya. Perkembangan karakternya menarik guys ya. Karakter A yang awal itu pendiam tiba-tiba jadi sangat amat super aktif ya. Itu benar menarik banget guys ya untuk kita yang mungkin sering dibully supaya bisa habis semangat lagi guys ya, biar bisa kayak Ai guys ya. Jadi nggak perlu sedih-sedih mulu ya. Kemudian ada lagi dari segi base story-nya dia. Base story itu bagus guys ya. Kalau dia nggak melenceng, ini bakal jadi anime yang bagus nih guys ya. Dan gua kayaknya sih bisa lah nanti ngasih nilai anime 8 kali guys ya. Tapi itu mungkin nanti ya. Untuk sementara ini nilainya akan gua kasih nilai 7,5 dulu guys ya. Bahkan mungkin bisa lebih dari 8 kayak guys ya, bisa 9 kalau seandainya tidak ada melenceng story guys ya. Ya. Semoga saja anime ini tetap fokus stick on story-nya dan tetap bisa bertahan di season ini guys ya, di season winter ini guys ya, karena banyak banget anime yang bisa dibilang cukup menarik guys ya, dan emang khusus mengangkat masalah bully guys ya. Kalau gitu saya dulu guys ya, dari gue itu penanya itu tadi 7,5 guys ya. Gue pamit, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk gue, dan gue pada kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.